Please now. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. On number 10. Dark Desire. Dark Desire musim pertama berakhir menggantung. Dario Guerra yang diperankan oleh aktor Meksiko Alejandro Schweitzer, diceritakan pemuda berusia 23 tahun yang jatuh cinta pada profesornya, Alma, yang sudah bersuami dan punya anak. Kehidupan pernikahan Alma yang mulai hambar, menyeret Alma dalam hubungan intim yang menggairahkan dengan Dario. Sampai terkuak, ada motivasi terselubung di balik semua itu. Dario ternyata diminta Esteban untuk menjebak Alma dalam perselingkuhan. Berharap pernikahannya hancur, dan Esteban yang sudah lama mencintai Alma ini bisa masuk ke dalam kehidupannya. Nyatanya, skenarionya berantakan semua, ketika Dario benaran jatuh cinta pada Alma. Di balik ini semua, juga terjadi pembunuhan. Di episode musim pertamanya, Dario terjebak dalam kebakaran di gedung. Di tengah kondisi yang genting, Dario sempat menyatakan cintanya pada Alma. Motif jahat Esteban terbongkar. On number 9. Station 11. Sometimes I think we should be out there looking for them. Station Eleven adalah film miniseri fiksi ilmiah pasca-apokaliptik Amerika, yang ditayangkan perdana di HBO Max pada tanggal 16 Desember tahun 2021. Streaming seri mini Station Eleven juga tersedia di layar kaca 21. Film miniseri dibuat oleh Patrick Somerville berdasarkan novel tahun 2014 dengan judul Station Eleven karya Emily Seth. John Mandel, sebuah kisah pasca-apokaliptik yang mencakup beberapa garis waktu. Miniseri Station Eleven menceritakan kisah-kisah para penyintas flu yang menghancurkan, ketika mereka berusaha membangun kembali dan membayangkan kembali dunia sambil mempertahankan yang terbaik dari yang telah hilang. Seorang bintang Hollywood, calon penyelamatnya, dan sekelompok aktor nomaden yang ditempatkan di pos-pos yang tersebar di Great Lakes, mempertaruhkan segalanya untuk seni dan kemanusiaan. On number 8. Raising Diane. Where is my son? Trailer pertama untuk Rising Dion, Netflix original series terbaru yang dibintangi oleh Michael B. Jordan, telah dirilis. Kisah ini, berdasarkan komik karya Denis Liu yang juga menjadi sutradara serial ini dan mengikuti sebuah keluarga yang mencoba berurusan dengan kekuatan super yang baru, didapatkan oleh putra mereka, Dion. Meskipun trailernya menampilkan elemen-elemen utama tertentu dari ceritanya, beberapa di antaranya adalah sudah dapat diprediksi. Secara keseluruhan nadanya lebih cerah dan ramah daripada anak bertenaga super yang berubah menjadi buru. Semoga saja Rising Dion memiliki nada harapan dan membawa sesuatu yang segar ke genre superhero keluarga. On number 7. Euphoria. Euphoria adalah serial adaptasi Amerika dari miniseri asal Israel dengan judul yang sama. Serial Euphoria ini merupakan potret dari sekelompok siswa SMA dengan persoalan identitas, trauma, narkoba, persahabatan, cinta, dan seks mereka. Euphoria menggait bintang muda populer Amerika di antaranya Zendaya, Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Den, Alexa Demi, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, dan Alge Smith. Trailer dari Euphoria Season 2 menunjukkan ada karakter baru bernama Elliot. Kedatangan Elliot nampaknya menimbulkan ketegangan bagi Rue, Zendaya, dan Jules, Hunter Schafer. Dilansir dari The Scotsman, alur cerita Euphoria Season 2 tidak akan berbeda dengan musim sebelumnya. Bagaimana kelanjutan kisah sekelompok remaja ini dalam menghadapi masalah mereka masing-masing? Tonton cerita serunya hanya di serial drama bertajuk Euphoria Season 2 yang bisa Anda saksikan di HBO Max. On number 6. Sweet Magnolias. Tall, handsome. Coach? Ty, hi. Based Sweet Magnolias berada dalam arahan sutradara Norman Buckley, Laura Nisbet, dan Kelly Williams. Sementara untuk penulis naskah yaitu Cheryl J. Anderson, Francesca Butler, Anthony Epling, Sharon Champion, Cheryl Woods, dan Sally Miles. Ada 3 perempuan asal Carolina Selatan bernama Maddie, Helen, dan Dana Sue.
Mereka tinggal di Serenity. Persahabatan mereka telah terjalin sejak masa sekolah menengah atas. Kehidupan yang semakin dewasa membuat mereka terpisah dan menjalani kisahnya masing-masing. Seiring perjalanan hidup, setiap individu tersebut juga mengalami masalah masing-masing. Ada yang bermasalah dengan kisah cinta dengan suami, ada yang bermasalah dengan karir, ada pula yang bermasalah dengan keluarga. Kini mereka kembali berkumpul dan saling menguatkan satu sama lain. Mereka ingin memulai kehidupan yang baru. Salah satu caranya dengan memulai bisnis bersama. Kini kisah hidup mereka akan menapaki lembaran baru. On number 5. Raised by Wolves. Raised by Wolves adalah serial fiksi ilmiah yang berfokus pada dua android, bernama ibu dan ayah, yang ditugaskan untuk melahirkan dan merawat anak manusia di planet Kepler 22b sebagai penerus umat manusia. Namun, keluarga kecil artifisial ini tak bisa hidup dengan nyaman. Kedua android yang dikirim sebagai penerus kaum ateis ini dikejar oleh para manusia bumi yang menganut agama Mitraik dan berusaha menguasai galaksi di bawah satu pemerintahan keagamaan. Setelah musim pertama berakhir dengan lahirnya makhluk misterius dari perut ibu, musim kedua tampaknya akan melanjutkan kisah Campion, anak ibu satu-satunya, yang harus bertahan hidup dengan para pembelot Mitraik yang bersembunyi di bagian hutan tropis Kepler 22b. On number 4. Superman and Lois. Serial drama superhero asal Amerika Serikat, Superman dan Lois, dapat disaksikan melalui HBO Go. Serial yang dibuat berdasarkan karakter DC Comics Superman karya Jerry Siegel dan Joe Shuster ini dibintangi oleh Tyler Hoechlin dan Elizabeth Tulloch. Superman dan Lois mengisahkan tentang pasangan pahlawan super dan jurnalis yang dihadapkan dengan segala kerumitan dalam membesarkan kedua anak mereka. Superman atau Clark Kent, Tyler Hoechlin, selama ini telah bertarung melawan para penjahat, monster-monster, dan alien untuk menyelamatkan umat manusia. Sementara itu, Lois Jane, Elizabeth Tulloch, adalah seorang ibu yang bekerja sebagai jurnalis di Daily Planet. Setelah selama ini bekerja keras, mereka berdua sekarang harus fokus membesarkan kedua anak mereka, Jonathan dan Jordan. On number 3. The Legend of Vox Machina. Sejak episode pertama serial ini, penggemar cukup yakin bahwa The Legend of Vox Machina akan menjadi sesuatu yang berharga, dan pertunjukannya tampaknya untuk memenuhi janjinya. Cerita semakin menarik di setiap episode, dan pengembangan karakter setiap anggota Vox Machina membuat cerita semakin menyenangkan. Sebanyak 12 episode telah dirilis, dan penggemar sekarang bertanya-tanya apakah mereka harus menantikan lebih banyak episode minggu depan. Selain itu, masih ada kabar baik untuk para penggemar. Seperti yang dikonfirmasi oleh Variety, The Legend of Vox Machina akan mendapatkan season 2 dengan total 14 episode. On number 2. Peacemaker. Datang tanpa ekspektasi, Peacemaker menonjol sebagai salah satu serial superhero yang segar dan berbeda dibandingkan serial lain sesamanya. Tak melulu genre aksi yang penuh baku hantam, atau bertumpu pada efek kamera maupun CGI, Peacemaker menghadirkan keunikan tersendiri. Gun membawa karakter yang lebih membumi dibandingkan karakter DC lain yang penuh kekuatan super, dipadukan kisah pencarian jati diri dan mengupas lebih dalam karakter Peacemaker. Progresi karakter yang dinamis memperlihatkan Smith yang berbeda dari akhir The Suicide Squad. Di awal episode, Smith merupakan karakter yang percaya dan membenarkan segala pembunuhan dengan alasan perdamaian. Tapi sebenarnya, dia menolak untuk membunuh orang dengan senjata jika tidak ada logo merpati pada senjata tersebut. Segala keyakinannya merupakan bagian dari trauma masa kecil yang didapatkannya karena tak sengaja membunuh orang. Termasuk konflik antara Smith dan sang ayah, Augie Smith, Robert Patrick, pemimpin pergerakan fasis dan rasis yang dikenal dengan nama White Dragon. Pertentangannya dengan ideologi sang ayah juga menjadi subplot yang penting dalam perjalanan karakter Smith. On number 1. Reacher. Looking for payback? Payback, justice, Jack Reacher merupakan seorang mantan polisi militer Angkatan Darat Amerika yang datang ke sebuah kota terpencil bernama Margrave dan tiba-tiba ditangkap oleh kepolisian setempat. Dituduh atas pembunuhan seseorang yang tak diketahui identitasnya, ia pun dipenjara di kantor polisi daerah. Ia lalu dibebaskan karena pihak kepolisian tidak menemukan bukti yang memberatkan tuduhan pembunuhan tersebut.
Tapi pembunuhan kedua terjadi, dan sosok yang terbunuh merupakan Yo Richer, kakaknya yang sedang menyelidiki kasus pemalsuan uang yang terjadi di Margrave. Mau tak mau, Jack tinggal lebih lama di kota untuk mengetahui siapa sosok yang membunuh kakaknya. Bersama dengan kepala detektif Oscar Finlay, Malcolm Goodwin, dan polisi wanita Roscoe Conklin, Willa Fitzgerald, mereka terjebak dalam konspirasi pemalsuan uang yang melibatkan nama-nama besar. Satu hal yang mungkin membuat penggemar versi novel menyukai serial ini kemungkinan besar adalah karena kehadiran Alan Ritchson. Pemeran Hank Holcroft dalam serial Titans ini memberikan penggambaran yang paling sesuai dari karakter versi novelnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa like, share dan subscribe, sampai jumpa di video-video selanjutnya.